Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Adapun nama anggota kelompok 2 yaitu 1. Muhammad Rafli, 2. Rizky Novianto Pamungkas, 3. Rifa Kotrunida, 4. Wifa Fauziah, 5. Indri Sania, 6. Galang Putra, 7. Suci Khairunisa, dan 8. Zidan Galih Mutakin. Silahkan kepada teman-teman, selamat menyimak materi dari kami. Kedudukan bahasa Indonesia. Menurut Arifin, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus pasal 36. Jadi, dapat disimpulkan jika kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Hal ini yang selama ini tidak diketahui oleh semua kaum muda dan pelajar, di mana bahasa Indonesia begitu vital di negara kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi jantung dari bangsa Indonesia yang sudah menjadi keharusan sebagai generasi penerus untuk menjaga dan mengembangkannya. Fungsi bahasa Indonesia sebagai dasar jiwa nasionalisme. A. Lambang kebanggaan bangsa. Di dalam fungsinya, sebagai lambang kebanggaan bangsa, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan, serta rasa kebanggaan pemakaiannya senantiasa kita bina. Lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia sekain bendera dan lambang negara. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya sendiri apabila masyarakat pemakainya, terutama kaum muda dan pelajar membina, mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Alat perhubungan antara warga, antar daerah, antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peran yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat dari perbedaan latar belakang sosial dan budaya bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat bepergian ke seluruh pelosok tanah air hanya dengan menggunakan bahasa Indonesia saja sebagai satu-satunya alat komunikasi. D. Alat pemersatu suku dan bahasanya. Alat pemersatu bangsa merupakan alat untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi, yang mengharuskan kita untuk melestarikan alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan pada nilai-nilai sosial budaya. Fungsi bahasa Indonesia sebagai dasar negara. A. Bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Salah satu kegiatan tersebut adalah penulisan dokumen dan putusan-putusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya serta pidato-pidato kenegaraan. B. Bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar, seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Akan tetapi sampai tahun ketiga sekolah dasar. C. Alat perhubungan tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia bukan saja dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas,
dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Kesimpulannya adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, di mana kedudukannya sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, dan alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Setelah mengetahui kedudukan dan fungsinya, pertanyaan kita selanjutnya, mampukah bahasa Indonesia mempertahankan jati dirinya di tengah-tengah arus-arus globalisasi? Tanda tanya besar. Untuk menjawab persoalan ini, marilah kita menengok ke belakang. Bagaimana bahasa Indonesia yang ketika itu masih disebut bahasa Melayu mampu bertahan dari berbagai pengaruh bahasa lain, baik bahasa asing maupun bahasa daerah lainnya di Nusantara. Sejauh ini tanpa terasa banyak, kosakata yang sebenarnya hasil serapan dari bahasa lain, tetapi sudah kita anggap sebagai kosakata bahasa Melayu atau Indonesia. Baiklah, sekian materi dari kami. Bila ada yang belum jelas, bisa silahkan teman-teman tanyakan kepada kami. Dan insya Allah akan kami jawab dengan sebisa kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.